Waalaikumsalam buat semuanya. Oke, malam ini kita bahas budidaya ayam petelur ya. Pola KP2N. Indramayu hadir, Sumatera Selatan hadir, Tulungagung hadir, banyak. Nganjuk hadir, Kediri hadir, Bandung hadir, Sumedang hadir, Kediri hadir, alhamdulillah. Ya, Lampung. Ya, monggo. Nanti ya, silakan dengan praktekan ya. Seperti biasa ya. Kalau sudah terbuktikan bisa berhasil dengan bagus, ajarin semua orang yang dekat dengan jenengan, ya. Jangan pelit, ya. Biar ilmunya barokah buat semuanya, gitu, ya. Yang pertama, hal yang harus diperhatikan ketika budidaya unggas petelur, ya. Yang pertama gini. Ada yang budidaya unggas petelur itu dia pelihara dari mulai DOC-nya atau dari DOD kalau bebek atau DOQ kalau puyuh ya. Memang itu yang terbagus. Tapi jelas kita butuh waktu panjang karena rata-rata usia 16-17 minggu baru bisa mulai belajar bertelur kan gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya pengen bagus benar itu dari DOC, dari DOD, dari DOKI. Nah, tapi kalau ketika itu tidak mungkin, kalau seandainya kita harus beli layar dari orang atau kulit dari orang lain, ya, atau bayah kalau untuk bebek, kalau di kita dia namanya bayah untuk bebek, ya, itu sebaiknya yang baru berumur 13 minggu. Jangan terlalu tinggi atau terlalu tua, ya. Apa maksudnya? Agar ada kesempatan 3 minggu kita untuk treatment agar betul-betul calon unggas petelur kita betul-betul sehat dulu ya. Kenapa? Karena gini, untuk bisa 100% unggas bisa bertelur ya, itu mutlak ayamnya, bebeknya, puyuhnya harus benar-benar dalam keadaan sehat, benar ya, sehat semuanya, bukan hanya sehat unggasnya aja, tapi juga termasuk pencernaan dan calon genitalnya, peternakannya, gitu ya. Bisa dipahami ya, itu hal yang pertama ya. Yang pertama. Jadi kalau seandainya kepaksa pun harus beli, jangan yang di atas 13 minggu. Minim ininya setua-tuanya 13 minggu lah ya. Jadi kita pelihara 3 minggu dulu. 13 minggu, 14 minggu, 15 minggu. Nah, biasanya setelah 16 minggu sudah bisa kita ajarkan untuk bertelur ya. Paham ya? Yang pertama. Kebanyakan orang kan ada yang belinya udah umur 16 minggu, ada yang 17 minggu. Nah, itu biasanya tidak akan langsung bagus karena kita butuh waktu. Untuk apa? Untuk menyehatkan dulu. Kita kan nggak tahu. Apakah yakin kita beli dari peternak kuletnya ataupun bayahnya itu betul-betul apa? Betul-betul sehat sebelumnya, kan walau-walau. Makanya kalau pengen bagus bisa tembus sampai 100% nanti produksinya, itu kualitas calon petelurnya itu harus betul-betul sehat ya. Jadi sekali lagi ya, ayah harapkan dan ayah sarankan itu maksimum umur 13 minggu kita belinya ya. Oke, paham? Itu yang pertama ya. Kemudian faktor kedua yang berpengaruh terhadap produktivitas unggas petelur. Yang pertama tadi sudah jelaskan ya, calon unggas petelurnya harus betul-betul sehat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pakan harus tepat komposisinya. Ya. Tepat. Kandungannya itu harus benar-benar sempurna. Karena banyak ya teman-teman binaan ayah yang belajar atau bermain di unggas petelur. Banyak kasus setelah ayah datengin ke kandangnya, ternyata faktornya adalah kualitas pakan. Ternyata dia pakannya beli jadi,
dari suatu seseorang atau dari suatu kelompok atau apalah gitu. Atau juga dia nge-make sendiri, tapi ternyata komposisi pakannya kurang tepat. Ujung-ujungnya ya berpengaruh ke kualitas produksi unggas petelurnya ya. Jadi nomor 2 pakan, nanti kita bahas masing-masing ya. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Faktor kandang ya. Kandang harus betul-betul ideal, cukup sirkulasi udaranya, cukup sinarnya, dan bla bla bla, itu harus benar-benar ya, harus dijaga bersih. Nah, cuma untuk ayam petelur ya, itu ada tambahan pakem di mana nanti saat jenengan sudah budidaya ya, itu ada hal-hal yang harus dipahami tambahan. Salah satunya adalah jangan sekali-kali mengadakan suatu kegiatan. Hampir sama sih sebetulnya, buat bebek pun sama, buat bebek pun sama. Apa? Jangan ada kegiatan di kandang di atas jam 5 sore. Ya. Tuh, hal yang keempat tambahan ya. Jadi kalau untuk budidaya unggas, setelah lewat jam 4 sore, itu sudah di kandang sudah tidak boleh ada kegiatan apapun. Ya. Jadi ini ada beberapa hal faktor tadi ya. Kemudian khusus untuk kandang malam sebaiknya pencahayaan tidak memakai lampu berwarna putih ya, tapi pakailah lampu yang berwarna kekuning-kuningan ya. Oke, saya dipahami. Itu hal mendasar dulu sebelum saya bahas lebih secara mendetail. Jadi sekali lagi ya, faktor pendukung dari produktivitas unggas petelur, 1, kualitas indukannya ya, ayamnya ataupun bebeknya ataupun puyuhnya harus betul-betul dalam keadaan sehat. Makanya saran saya itu pelihara kalau mau beli, baik poletnya ataupun bayahnya ya, ataupun calon puyuhnya itu yang baru berumur 13 minggu. Jadi ada waktu kita 2 atau 3 minggu untuk betul-betul menyehatkan calon ayam petelurnya atau bebek petelurnya. Nah, sekarang gini, ciri ya. Ciri secara umum untuk apa namanya tuh ayam petelur yang sehat ya. Cirinya yang pertama, lihat jenggernya ya, atau pialnya ya. Itu harus betul berwarna kemerahan. Merahnya merah segar. Merah pucat, apalagi putih-putihan, bubar jalan. Jelek. Artinya ayam tidak sehat itu. Ya. Yang kedua, lihat matanya. Bening apa enggak. Matanya kusam, berarti dia sakit. Jangan harap bisa produksinya maksimum. Yang ketiga, sisik kakinya lihat. Sisiknya kering apa enggak. Kalau sisiknya kering, itu pun sakit berarti ayamnya. Ya. Saya dipahami ya. Kemudian, bulunya mengkilap, tidak ada yang ngangkat. Bulunya tidak ada yang ngangkat. Kalau bulunya ngangkat, biasanya itu pun ciri ayam sakit. Di bebek pun sama, ya bebek. Matanya bening, kemudian apa namanya tuh, bulunya halus mengkilap. Puyuh pun sama. Itu cirinya gitu ya. Kalau bebek kan nggak ada jenggernya toh, ya. Bisa dipahami ya. Ini sekali lagi ya, syarat utama agar bisa 100% bahkan bisa lebih, karena kadang-kadang dulu ya pernah treatment itu ada yang bisa bertelur sampai 2 ya setiap hari ya. Bahkan pernah ada yang 3, pernah ada yang 4 ya. Tapi dengan tentunya itu semua ada faktor penunjang. Apa penunjangnya? Ayamnya wajib benar-benar kita sehatkan dulu. Kalau enggak, bubar jalan. Ya. Kenapa? Bisnis di petelur akan menguntungkan kalau di atas 75% produksinya. Karena ketika kita misalkan hasilnya cuma 70-75%, itu BP. Ya. Kita kerja bakti, nggak punya untung. Ya. Di atas 70%, 75%, itulah untungnya. Ya.
Jadi kalau misalkan produktivitas kita 80%, berarti kita punya untung hanya 10%. Itu harus dipahami. Ya. Oke, lanjutin. Nah sekarang, gimana caranya treatment agar calon ayam petelur kita, bebek petelur kita, ataupun Waalaikumsalam, ataupun puyuh kita benar-benar sehat? Ada treatment yang harus dilakukan. Yang pertama, jangan harus punya rotor, ya. Silakanlah mau rotor bikinan sendiri, mau rotor yang dari KPBM pusat, silakan. Apa yang mana aja lah ya. Tapi ya kalau bikin sendiri, yakinkan rotornya betul-betul bagus bikinnya ya, berhasil. Dan itu pun cukup seminggu sekali pemberiannya, ya. Kalau ayah biasa dulu memberikannya di air minumnya, ya. Jadi air minumnya kita kasih rotor cukup seminggu sekali, dan itu pun hanya 2 jam satu hari. Biasanya kalau ayah pagi-pagi ya, jam 6 sampai jam 8. Habis itu ganti dengan air minum biasa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kasih jamu dosis, sorry ketinggalan. Dosis untuk untuk rotor itu 1 mili untuk 1 liter air minum. Ya, 1 mili untuk 1 liter air minum. Hampir sama dengan ayam pedaging ya. Kemudian untuk jamu itu diberikan 3 hari sekali. Dosisnya pun sama. Ya. 3 mili. Kalau tadi rotor 1 mili, kalau ini 3 mili per 1 liter air minum. Sama pemberiannya. Ya. Cukup 2 jam satu hari. Bukan full 24 jam enggak ya. Nah, terus gini. Kenapa rotor wajib dimasukkan seminggu sekali? Gini. Optimumnya unggas itu dibobot 1 kilo sampai 1,8 kilo bobotnya. Jadi kalau kita misalkan pengen tetap menjaga stabilitas produktivitas kita di atas 90%, usahakan bobot ayamnya, bobot bebeknya tidak melebihi 1,8 kilo. Kalau pemberian rotor rutin, selain pencernaannya sehat, kemudian peranakannya sehat, bobotnya pun tetap terjaga. Ya, sekali lagi ya. Jadi fungsi dari rotor itu selain menyehatkan organ-organ tubuh dari unggas itu sendiri, ada lagi apa maksudnya? Itu menjaga agar bobot badannya tidak melebihi 1,8 kilo. Karena masa puncak bagus ayam walaupun umurnya 2 tahun, bahkan bisa lebih, ya umur lebih dari itu. Kalau bobotnya 1,8 insya Allah itu tetap relatif bagus dibandingkan dengan bobot di atas 1,8. Itu fungsi kenapa kita ada pemberian rotor rutin seminggu sekali. Ya. Kemudian kalau jamu jelas itu untuk nutrisi kesehatannya, terutama agar produktivitas indung telurnya itu tetap terjaga. Nanti jamu khusus untuk untuk unggas ada penambahannya dari jamu unggas yang kemarin. Kalau kemarin kan jamu unggas untuk untuk pedagingnya. Kalau untuk petelur nanti ada tambahan sedikit ya. Jadi sekali lagi, agar ayam kita benar-benar sehat, ya, produktivitasnya tetap tinggi. 1, pemberian probiotik rotor seminggu sekali, dosisnya 1 mili 1 liter air. Kemudian pemberiannya 2 jam, hari jam 6 sampai jam 8 pagi. Untuk jamu itu diberikannya 3 hari sekali. Ya. Jadi jeda antara rotor sama jamu itu gini aja. Misalkan rotor hari Senin, maka jamunya besoknya boleh Selasa atau Rabu. Jadi ada jeda, jangan dibarengin di hari yang sama ya. Untuk jamu dosisnya 3 mili per 1 liter air minum. Sama pemberiannya pagi hari jam 6 sampai 8. Nah, di atas jam 8 ya ganti dengan air minum biasa gitu ya. Kemudian yang ketiga ada penambahan, yaitu pemberian
air leri untuk minumnya. Ya. Kalau bisa itu tiap hari. Kalau enggak sejelek-jeleknya itu 3 hari sekali. Ya. Kalau bisa setiap hari. Ya. Itu pun pemberiannya sama pagi-pagi. Ya. Cukup 2 jam aja. Ya. Air leri yang betul-betul air leri cucian yang pertama yang kental ya. Ciri gampangnya begini aja lah. Dari 1 kilo nyuci beras itu 1 liter air. Itu pengalaman ayah. Kalau dengan pemberian air leri itu insya Allah peranakan indung telurnya itu benar-benar sehat dan matang. Jadi benar-benar bisa matang. Bahkan kematangannya pun bisa jadi cepat. Normalnya kematangan telur itu unggas antara 24-25 jam. Itu baru matang. Tapi pemberian 3 hal tadi, baik roter, kemudian jamu, plus dengan air cucian beras, tingkat kematangannya bisa menjadi 12 jam. Artinya, ada kemungkinan ayam kalau betul-betul sudah sehat, bisa bertelur sehari 2 kali. Kenapa? Matang indung telurnya, salon telurnya bisa lebih cepat dari biasanya. Ya. Kalau standarnya lumrahnya itu 24-25 jam, maka ini kematangan telurnya itu bisa 12 jam. Ya. Bisa dipahami ya? Itu fungsi dari pemberian probiotik roter, kemudian jamu, sama air cucian beras. Dan itu tidak bisa tergantikan. Nggak bisa diganti dengan tepung beras, nggak bisa diganti dengan kebi, itu nggak bisa digantikan. Ya. Pokoknya ada satu zat di air leri tersebut yang bisa mematangkan indung telur. Salon telur jadi lebih matang, lebih cepat. Artinya apa? Ketika indung telurnya sehat, kemudian telurnya matang semua, matang terus, artinya apa? Ayam tiap hari produktif, tidak selang-seling. Jadi bisa sampai tembus 100%. Ya. Jadi 3 hal itu harus dilakukan. Yang terbaik ya tiap hari. Ya, tiap hari. Oke, lanjutin. Itu gimana caranya agar ayam, bebek, puyuh kita betul-betul jamin. Tadi ada satu yang kelewat ayah lupa. Untuk probiotik roter khusus untuk puyuh, dosisnya itu separohnya. Jadi kalau untuk puyuh, 0,5 mili untuk 1 liter. Mohon maaf, tadi ketinggalan. Jadi untuk puyuh, 0,5 mili untuk 1 liter. Kemudian untuk jamunya, itu 1,5 atau maksimumnya 2 mili lah per liter. Jadi hanya separuh dari ayam ya untuk puyuh. Untuk puyuh separohnya. Dosisnya gitu ya. Oke, lanjutin. Sekarang bab pakan. Atau sampai situ dulu deh. Ada yang ditanya nggak? Mau silakan. Sebelum ayah melanjutin ke bab pakannya. Sampai situ dulu. Ada yang ditanyakan apa enggak? Monggo, silakan. Mana nih? Oh, nggak ada pertanyaan. Atau udah paham yang tadi ayah sampaikan? Halo? Nggak ada pertanyaan? Jadi, sekali lagi, sampai diulang. Apa nih? Apakah ayam kampung biasa? Bisa. Aku ayah tahun 89 sudah budidaya ayam petelur pakai ayam kampung. Hasilnya alhamdulillah. Cuma waktu itu ayah belum mengenal roter waktu itu ya. Itu lama-lama kurang begitu laku karena kuningnya tidak begitu itu tidak begitu tua warnanya ya. Kuningnya itu nggak keoreng-orengan. Jadi kayaknya konsumen komplain, kok ayam telur kampung kok kuningnya begini katanya, kayak ayam boiler. Waktu itu belum ketemu. Nah, setelah ketemu roter sama jamu, insya Allah
hampir sama warnanya dengan aslinya pakai pejantan. Cuma tentunya ini bakal invertil, ya, tidak bisa ditetesin. Apa itu? Kalau rotor 3 hari sekali, kenapa ya? Nggak ada rotor 3 hari sekali. Rotor itu seminggu sekali. Nggak dengerin. Oh, 3 hari sekali. Piye. Pemberian makan pagi jam berapa? Nanti, pakan belum. Ini baru masalah tadi. Wah, ini pada nggak denger ah. Lampunya lampu warna kuning. Udah. Gini, dengerin. Pemberian lampu itu malam hari warna kuning-kuningan agar proses pematangan telur sempurna. Beda dengan pedaging. Makanya malam ini lepaskan teori masalah ayam pedaging. Ini ayam petelur, ini bebek petelur, ini puyuh petelur, bukan pedaging. Konsepnya nggak sama. Buat jamu wajib ya. Kalau pengen bagus, pengen sehat ya wajib lah. Katanya pengen bagus, ikutin lah. Ya. Kemarin ayah ada laporan dari teman di Sumatera Barat, puyuhnya sekarang sudah 98% katanya. Alhamdulillah kan. Ya. Cara bikin air leri nggak bisa dibikin, nyuci ya beras aja dapat air leri ya. Gak usah difermentasi. Pakai rotor 21 gimana dosisnya? Ada di kemasan botolnya, ikutin aja apa adanya. Ya. Ada lagi yang lain? Jangan dulu masalah pakan. Kita belum berbicara masalah pakan. Ayah belum nyerangin. Ya. Baru nerangin gimana caranya agar ayamnya, bebeknya, puyuhnya sehat. Kenapa? Kalau sakit ya percuma, nggak akan produksinya, nggak akan maksimum. Jadi kan dulu banyak orang-orang yang ngebully ya. Nggak mungkin 100%, nggak mungkin. Banyak yang udah ngebuktiin. Ya. Bahkan bisa bertelur 2 kan gitu ya. Ketika emang ayamnya betul-betul sehat. Ya kita kayak manusia aja lah. Ya. Kamu. Kalau bini kita sehat insya Allah beranak banyak. Bininya sakit-sakitan. Gimana pinjam anak? Sama lah. Setiap makhluk hidup kan gitu. Ya. Nggak ada lagi. Kalau nggak ada lagi kita lanjut. Di masalah pakan sekarang. Ya. Hal yang kedua adalah pakan. Gimana pakan yang benar, yang bagus, gitu ya. Yang seimbang buat apa? Buat produksi telurnya. Ya. Jadi sekali lagi ya, untuk bebek, untuk ayam sama aja. Kalau untuk puyuh, separuh dosisnya. Ya. Rotor seminggu sekali, jamu 3 hari sekali. Paham ya? Allah, ya beri contoh pemberian rotor, jamu, dan air leri. Tadi udah diterangin. Ya, nanti putar ulang deh, jangan ya. Nanti ya saya putar ulang dari awal. Kayaknya baru masuk ini. Makanya Maya dapat ikutin aja di botolnya. Itu juga tak bikin simple. Aku berbicara tadi ketika jamunya terpisah, rotor biasa sama jamu biasa, bukan rotor 21. Ya. Kalau rotor 21 ikutin di botolnya aja. Kita tidak membahas pedaging, Mbak Munor. Kita lagi membahas ayam, bebek, puyuh, petelur. Saya tidak akan menjawab di luar materi. Gak usah, langsung aja kasih ya air lerinya. Kalau yang dadakan ya, kecuali air lerinya mau disimpan lama, misal dengan ngumpulin dulu, ya kan? Tidak dapat 1 hari sekaligus, baru kasih lagi tape. Tapi kalau misalkan dadakan, ya udah langsung aja nggak apa-apa. Ya. Bagi yang belum baru gabung, ya nanti diputar ulang dulu ya. Kali shaping. Monggo. Udah lanjut ke pakan sekarang. Ini udah 30 menit.
Pakannya, tolong silakan ditulis kalau mau. Pakan untuk, ingat, kita lagi membahas unggas petelur, bukan pedaging. Yang nanya pedaging nggak akan ayah bahas karena sudah live-nya tadi siang. Buka aja video untuk pedaging ya. Oke, lanjut. Untuk pakan, ini untuk pakan, komposisinya berbeda dengan pedaging. Ya, berbeda dengan pedaging. Kenapa? Karena ada beberapa komposisi yang wajib lebih banyak dari komposisi ayam pedaging. Begini. Yang pertama, kandungan protein tetap kita jaga di 19 ya, 18, 19 sampai 20 PK-nya. Kemudian lemaknya standar aja ya. Kandungan lemaknya. Cuma ada tambahan. Kalsium wajib 4 kali lipat dari ayam pedaging. Makanya di komposisi pakan, kebutuhan kalsium itu harus di 4 kali lipatkan dari kandungan pakan standar normal. Ya. Kenapa? Karena untuk pembentukan cangkang telur butuh kalsium tinggi. Ya. Tuh. Ketika kalsiumnya kurang, akan ada kasus. Apa? Ayam molting, bulunya rontok, asap molting, jelas akan mengganggu ke proses produksi telurnya. Gitu. Oke. Oke, lanjutin. Jadi sekali lagi, kalsium nanti harus 4 kali persen. Nanti komposisinya ya kasih contohnya. Kemudian, apalagi tambahannya? Mineral. Mineral itu minimalnya harus 2% dari total bobot. Oke, 2% mineral. Beli aja mineral udah jadi ya. Banyak yang jual ya. Nah sekarang, gimana komposisinya? Silakan dicatat. Kalau seandainya kita belajar nge-mix sendiri ya, karena ayah nggak begitu yakin. Kita punya pengalaman di lapangan. Ketika kita beli pakan mix dari orang lain, biasanya amburadul. Kenapa? Gini. Kita kan nggak tahu apakah sumber pakannya seperti jagung kuningnya, kemudian dedaknya, ataupun yang lainnya selalu sama apa enggak kualitasnya. Ketika kualitas jagung yang berbeda, jur lebur nanti. Paham ya? Makanya saran ayah yang paling baik kalau mau bisnis di petelur itu mix sendiri ya, mix sendiri. Karena komposisinya gini, untuk konsentrat ayah nggak ngajarin dulu cara bikin konsentrat. Nanti insya Allah kapan-kapan ayah bahas gimana cara bikin konsentrat untuk unggas petelur ya. Sekarang anggap aja kita konsentratnya beli jadi aja lah ya. Terserah merek apa aja, tapi usahakan jangan lihat di komposisi pakannya minimalnya PK-nya itu 35% minimal ya, 35% minimal itu ya. Jadi konsentrat ayam petelurnya atau bebek petelurnya atau puyuh petelurnya itu minimalnya 35% minimal. Rata-rata yang dijualan di pasar bebas itu 35, 36, bahkan ada yang sampai 38. Minimalnya 35 lah ya. Nah komposisinya, konsentratnya itu 30%. Konsentratnya itu 30%. Ya. Oke, ulangi. Konsentrat unggas petelurnya itu 30%. Kemudian jagung kuning, usahakan jagungnya itu mesnya tuh agak lembut ya, jangan agak kasar, nggak bagus nanti untuk pencernaannya. Sekali lagi, jagung kuning saran ayah jika sudah
satu quality jagung, satu varietas, sebaiknya tetap itu. Kalau misalkan jagung kuningnya jagung kuning dari bisi, terus saja bisi, jangan dirubah-rubah. Pengalaman yang di lapangan, mix yang pertama bikin 1 ton, misalkan dari varietas bisi. Mix yang kedua dari varietas misalkan yang lain, misalkan. Jujur, itu ngedrop sampai 10%. Luar biasa. Nah, ini yang jarang diperhatikan sama teman-teman di lapangan. Hati-hati. Jadi jagung, kalau varietas awal bikin kita misalkan pakainya dari jagung kuning, misalkan dari bisi, terusnya bisi. Kalau mau di pionir, terus pionir. Gitu ya. Tolong ini diperhatikan baik-baik. Oke, lanjutin. Makanya kenapa di lapangan banyak yang hari naik, besok naik, turun lagi. Itu gara-gara kualitas jagung kuningnya tidak sama. Bahkan di varietas pun berpengaruh banget itu. Ya, ini pengalamannya itu. Jagung kuning ya jagung buat pakan. Jagung pipil kuning ya. Belilah. Ya. Beli, tapi usahakan ke pedagang besar dan tanyakan itu dari varietas apa. Ya. Kan ada yang jagung pipil kuning yang kecil, ada yang menengah, ada yang besar, nggak sama kualitinya. Ya. Kalau misalkan kita pakainya awalnya yang jagung kuning yang kecil, terus saja yang kecil, ya. Karena beda komposisinya. Ya. Tapi yang nggak jawab detail lah kayak situ. Yang jelas kesimpulannya, jagung harap ya, pastikan kalau udah dari satu varietas itu terus. Ya. Jagung pipil kuning ya, jagung pipil ya. Jagung kuning istilah lah ya. Itu 50% jagungnya. Konsentrat tadi 30% ya. Sekali lagi, konsentrat itu minimal kandungan pK-nya yang 35%. Itu kebutuhannya 30%. Ya. Kemudian jagung kuningnya 50% jagung kuningnya. Dedak 11%. Dedak 11%. 30, 50, 11. Sudah 91% kan? Kalsium. Sudah. Kalsium 4%. Kalsium 4%. Sudah. Mineral 2%. Mineral belinya kalsium sama mineral beli yang udah jadi aja ya. Banyak di toko-toko makan unggas. Kalsium untuk bilang aja untuk unggas gitu ya. Itu 4%. Kemudian mineralnya itu 2%. Mineral sama udah banyak jualan juga. Mineral untuk unggas, awas, jangan mineral untuk sapi, untuk kambing bukan, untuk babi nggak boleh ya. Harus mineral khusus untuk unggas ya. Ada jualan banyak. Lanjutin. 30, 50, 80, 11, 91, 4, 95, 2, 97. Masih ada 3% kan? Benar? Ulangi. 30 konsentrat, 50 jagung, dan 80 dedak 11. Berarti 91 kalsium 4, 95, mineral 2, 97. Masih ada 3% lagi, ya kan? Apa yang 3%? Saran ayah, tepung daun. Ya. Tepung daun 3%. Terserah tepung daunnya apa aja lah ya. Bahan bakunya. Mau yang dari bayam, mau dari kelor, mau dari apa. Banyak kok yang udah jual. Banyak jualan ya di pakan, toko pakan itu. Bilang aja tepung daunnya. Tepung daunnya 3%. Ya. Jadi tetap kita butuh hijauan buat mereka. Nah, insya Allah kalau komposisi itu dipegang, ya,
kemudian benar-benar kita mikkan, hasilnya luar biasa. Tapi ada tapinya. Kalau ingin stabil di atas 98%, bahkan bisa sampai 100%, pakan yang sudah kita mix tadi dengan komposisi yang tadi itu wajib dibibis dengan nutrisi. Ya. Nanti ayah ajarkan gimana cara bikin nutrisinya. Atau yang paling simpel, kasih aja romansa repo. Ya. Kasih romansa repo. Nah, dosisnya kalau pakai romansa repo 1 liter romansa repo untuk 50 kilo pakan. Berikan minimal 1 jam sebelum diberikan. Bisa dipahami? Ulangi, kalau pakai romansa repo, jadi jangan nanti bikin ya romansa repo. Itu dosisnya 1 liter romansa repo untuk 50 kilo pakan. Pengalaman saya selalu di atas 98%. Bahkan 100%. Bahkan pernah sampai 140%. Artinya sebagian ada yang bertelur 2 ya. Nah, dosis pakan disesuaikan dengan umur. Ya. Umur 15 minggu, 16 minggu, dan selanjutnya. Cuma secara umum, ayah biasa ngasih antara 90 sampai 100 gram per hari per ekor. Ya. Ini ya. Kalau ayah biasa ngasih antara 90 sampai 100 gram per ekor per hari. Lalu jadi gini, maksud ayah begini. Ketika jenengan kasih 90% 90 gram sudah di atas 95%, itu udah bagus. Oh ya, mau nambah jadi 95 gram per hari, silakan coba. Ya. Maksimumnya saya biasa 100 gram. Jarang saya sampai 105, 110 gram enggak. Ya. Biasanya dengan pemberian 100 gram per ekor per hari aja udah. Bisa dipahami? Ya. Oke, lanjutin. Oke, lanjutin. Ini tuh dosis pakan ya. 90 sampai 100 gram. Umur berapapun ya biasanya. Kenapa? Karena bobotnya sudah kita jaga nggak sampai lebih dari 2 kilo, tapi maksimum di 1,8. Dengan bobot segitu ya. 100 gram, 90 gram udah cukup. Nah, pemberiannya itu 40% jam 7 pagi, usahakan jam 7. Ya. Jangan terlalu pagi, jangan terlalu siang. Jam 7 pagi, kemudian yang terakhir jam 4 sore, 60%-nya. Jadi diberikan 2 kali. Ya. Jadi 40%-nya jam 7 pagi, 60%-nya jam 4 sore. Awas, ada pengalaman. Ketika kita memberikan jamnya berubah, misal hari ini jam 7, besok jam 7, kemudian suatu saat jam 8, atau sebaliknya, maju jam 6. Jujur, akan ada penurunan persentase. Jadi dia boleh dirubah jamnya, harus tepat. Kalau sudah jam 7 terus. Terus yang terakhir, yang sorenya, kalau jam 4 terus. Nah, selesai ngasih makan jam 4, jam 5 itu ya ditutup kandangnya. Tidak boleh ada kegiatan apa-apa, nggak boleh masuk kandang lagi. Kapan boleh masuk kandang lagi? Besok jam 6 ya, sambil membersihkan kandang. Pertama tempat makan, tempat minum, bersihin dulu, baru persis jam 7 kita kasih pakan yang paginya. Gitu ya. Oke, sampai situ dulu untuk masalah pakan. Monggo, ada pertanyaan Bangga? Nggak usah. Gemuk kan? Kita kan justru harus ngejaga jangan sampai
bobotnya di atas 1,8. Jadi dulu ternyata setelah kita perhatiin, kita pilah, ternyata bobot di bawah 1,8 bisa tembus 100. Di atas bobot 2 kilo, kadang bertelur, kadang enggak. Itu pengaruh ya. Jadi gini, kematangan hormon kan terganggu. Oh, ada pertanyaan Bang nggak? Seputar pakannya. Tadi kan sudah ya untuk soal asumikatan kedua, pertamanya sesi pertama. Sesi kedua ini kan pakan. Ada nggak? Romansa mana ada pembiakan Om? Ya romansa aja. Ya satu paket kan udah jelas segitu. Kok romansa ada pembiakan? Piye jangan ini. Lihat cara bikin romansa ya. Ikutin aja apa adanya, jangan nambah jangan kurang ya. Ambil 1 liter, hitung. Untuk tepung daun boleh dikeringkan dulu atau hijauan segar, ditepungkan. Kalau ditepungkan jelas lah dikeringkan. Beli yang udah jadi aja. Atau mau nempukin sendiri boleh. Cuma awas, kalau jenengan bikin tepung daun sendiri, itu jangan langsung terkena sinar matahari mengeringkannya. Ya. Nanti berubah warnanya jadi kecoklatan. Jadi kalau ayah bikin kalau ini ya, aku bikin sebuah ruangan kayak greenhouse ya. Jadi dimasukin di dalam, nggak pakai sinar matahari langsung, tertahan. Biasanya 3-4 hari kering tapi masih hijau, itu yang bagus. Ya, pakannya kalau diselingi maggot bagus nggak? Dengerin. Kita untuk petelur, bukan pedaging. Maggot nanti bobotnya gede. Kan udah tak bilangin. Bobot di atas 1,8. Itu nggak bagus. Ya, tolong dipahami. Jangan campur adukan antara unggas pedaging sama unggas petelur. Makanya banyak yang gagal di unggas petelur ya gara-gara itu. Gak boleh coba-coba. Nah, komposisi pakan pun jangan sekali-kali dirubah. Boro-boro komposisi pakannya. Apa? Bahan bakunya pun berubah akan ada langsung ngedrop. Itulah perbedaan di petelur. Sensitif mereka. Komposisi pakan bisa untuk pemeliharaan dewasa petelur sampai jadi pulet siap turun enggaknya. Itu nanti beda lagi ya. Tadi kan ada daya batasi. Kita berbicara ketika ini anggaplah puletnya ataupun bayahnya sudah 13 minggu up. Kita belum berbicara masalah DOC. Kalau DOC ataupun DOD-nya untuk jadi ini pakai pola konsep ayam pedaging atau bebek pedaging ya. Nanti ada sesi tertentu itu ya buat Purwosari. Awas, jangan salah lagi ya. Jadi pemberian pakan jangan asal-asalan, apalagi diselang-seling bubar jalan. Kenapa coba? Apa coba? Awas, sekali lagi. Pematangan indung telur, untuk mematangkan telur, ketika ada perubahan komposisi prosentase protein lah, kalsium lah, bubar jalan. Paham? Awas, paham ya? Ini harus dipahami. Itulah kenapa sering terjadi fluktuatif. Hari ini misalkan bertelur 75%, besok 80%, terus seminggu kemudian turun lagi, terjun lagi ke bawah. Gara-gara apa? Kualitas pakannya berubah. Berubah kualitas pakannya, ayah jamin. Seminggu kemudian ngedrop. Hati-hati. Ini khusus petelur loh, awas, hati-hati. Kita tidak berbicara pedaging. Oke? Paham? Itu kuncinya di situ. Katanya juga boro-boro komposisi kualitas. Kenapa? Contoh saya bilang tadi. Ini contoh nih, misalnya contoh yang kedua. Misalkan jenengan biasa mengambil, kan tadi ada komposisi bahannya, salah satunya ada dedak ya. Dedak 11%. Misalkan antum mengambil, misalkan beli dari 1 milling rice atau penggilingan padi A. Suatu saat ganti ke penggilingan padi B. Ayah jamin drop itu.
Kenapa? Kualitas dedak tiap penggilingan nggak sama. Saat sedikit, karena gini, itu kan satu kesatuan. Contoh, ini tadi kan konsentrat 30%. Oke lah, karena konsentrat beli pabrikan mungkin terjamin itu kan ya. Kemudian jagung anggaplah benar. Ketika jagung tadi 50%, dedak 11%. Misal, saat pertama kali beli dari penggilingan A, dedak misalkan kandungan proteinnya 12%, misal. Besok kita ganti ke penggilingan yang kedua, B, ke C, ke D, atau kemanapun. Ternyata kualitas dedaknya, misalkan ternyata proteinnya cuma 10%, otomatis kandungan PK-nya akan berubah secara umum. Masih ngedrop. Paham? Boro-boro diselang-seling dengan makan yang lain. Ya, komposisi pakan yang itu aja, bubar jalan. Makanya kenapa banyak kasus ketika kita beli pakan jadi mix dari orang lain, maka siap-siap kita kecewa. Apa? Kualitas produksinya gitu, kurvanya naik turun. Gara-gara apa? Tidak stabil kualitas komposisi pakannya. Itu salah satu faktor yang bisa menyebabkan kenapa unggas petelur kita, baik ayam, baik bebek, ataupun puyuh, itu tidak stabil. Gara-garanya apa? Ya itu tadi. Ya. Walaupun awalnya sehat, kemudian ayamnya sehat, bebeknya sehat, karena sudah kita treatment misalkan dengan rutin pemberian probiotik rotor, kemudian jamu, ya, kemudian air beras. Tapi ketika pakannya, komposisi kualitinya tidak stabil, bersiap-siap untuk ada fluktuatif kenaikan produksi, tidak lurus, tidak stabil. Oke, bisa dipahami? Mohon maaf nih, ini hal sepele tapi luar biasa efeknya. Jangan dianggap rempet ya. Apalagi ganti-ganti selang-seling, wah bubar jalan. Lebih baik nggak pelihara ente. Nah, siap-siap rugi nanti. Apalagi dengan harga telur yang nggak jelas. Nah, kita belum punya pasar sendiri. Belum ayah bahas itu. Ya, gini. Untuk pemberian pakan ayam itu kering. Untuk bebek memang, ya. Untuk puyuh kering. Oke. Ulangi pemberian pakan. Ya. Untuk ayam sebaiknya kering. Puyuh pun kering. Untuk bebek memang dibibis. Ya. Tapi kering pun nggak masalah. Ya. Untuk bebek, bukan percaya sama enggak. Nggak masalah sebetulnya. Ya, komisi pakan untuk ayam kampung pakai pejantan kita nggak ngebahas itu, Benny. Kita lagi ngebahas ayam petelur. Bebek petelur. Nggak akan ayah jawab itu. Nanti ada sesi tertentu ya. Ada lagi yang lain nggak? Oh enggak. Kalau enggak, kita lanjut. Awas, kita sesinya membahas unggas petelur. Ya. Oke, nanti kita bahas itu ya, Purwosari. Kita belum berbicara yang akhir. Satu-satu dulu lah, pening sendiri nanti. Ketika komposisi pakannya pas, ayam nggak perlu dipotong patuknya ya. Selama ini ayam nggak pernah. Ya. Untuk bebek yang sudah kadung rontok nanti kita bahas. Ayah bertanya, komposisi pakan ada pertanyaan apa enggak? Itu dulu. Jangan dulu nanya yang lain-lain lah. Barusan kan ayah ngebahas masalah komposisi pakan. Itu aja dulu yang ditanya. Oke? Jangan yang lain-lain dulu. Nanti jangan pusing sendiri. Nggak ada. Komposisinya udah jelas tadi. Udah paham. Kalau sudah, kita lanjut. Gitu ya. Ini pembelajaran yang bagus itu begitu. Bahas A. Pertanyaannya seputar yang A tadi.
Kalau nggak nanya berarti kan udah ngerti. Oke, kita lanjut kan begitu. Kalsium ya kalau itu bahasa lainnya. Kalau sudah, oke, kita lanjutin. Sekali lagi, jangan nanya yang di luar, terangin dulu, ya, pelan-pelan, nanti malah pusing sendiri. Oke, lanjut. Nah, sekarang itu anggap kita berbicara unggasnya dari pulet, dari bayah umur 13, 14, 15, 16 hari kita tinggal minggu kita belinya ya. Seandainya kita berandai-andai aja. Seandainya kita ini udah budidaya, udah punya ayam petelurnya, udah punya bebek petelurnya ataupun puyuh petelurnya, sebelumnya sudah ada. Tapi misalkan nih produksinya sudah nggak bagus ya. Awas, ada istilah di sini. Ketika sudah kurang di bawah 70%, biasanya orang-orang dibilang itu udah akhir. Ya. Jadi istilahnya akhir itu bukan berarti benar-benar sudah nggak bertelur, enggak. Ya. Ya. Bukan udah banjir ya. Biasanya istilah akhir itu sudah di bawah 70% itu udah istilah akhir itu ya. Bukan masalah tua. Walaupun umurnya udah 2 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun, kalau masih produktif ya belum dibilang akhir. Jadi istilah akhir itu biasanya di pemain unggas petelur, bukan karena faktor umur, bukan. Ya. Nggak dibahas. Kalau ayah nggak bahas berarti nggak perlu ya. Nggak perlu ya. Ahmad Isnanto. Ulangi sekali lagi. Kalau pedaging kita mau naikin dagingnya, sementara justru di petelur kita nggak boleh. Tadi udah dibahas itu, ikutin aja lah, ikutin aja apa adanya, manut titik, bis, ya. Aku udah nyobanya berpuluh-puluh tahun ini, mempelajarinya. Mas, ini konsepnya nggak sama. Kata ayah juga, lepasin pemikiran jenengan soal pedaging, titik. Oke, jangan dicampur adukan di kepalanya, nanti malah pusing sendiri. Ya. Udah lanjut. Lanjut ya. Sekali lagi. Ketika produksi sudah di bawah 70%, ada yang 60%, 65%, bahkan sampai 50%, biasanya itu udah masuk istilah kategori akhir itu ya. Bisa nggak kita menaikkan lagi, menormalkan lagi? Insya Allah bisa. Gimana caranya? Ulangi dari awal tadi. Ya. Sehatkan dulu lagi ayamnya. Paham? Caranya nyehatinnya, ya tadi yang ayah terangin. Kasih rotar. Oke, rutin seminggu sekali. Kasih jamu, rutin. 3 hari sekali. Air beras, rutin. Kalau bisa, tiap hari. Sejelek-jeleknya, 3 hari sekali. Oke, monggo, insya Allah. Yang tadinya sudah masuk kategori akhir, akan kembali menjadi normal lagi. Paham? Oke. Bisa dipahami? Ya, aku login di WKW biasanya cara daftar dulu. Waktu daftar kan ngisi username sama password. Tulis cara penulisannya yang benar sesuai waktu daftar. Biasanya password faktornya itu. Oke. Salah nulis sedikit aja nggak bisa masuk loginnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Awas, ini kita berbicara konsep unggas petelur, bukan pedaging. Jadi ikutin aja lah. Ya. Kita udah nyoba semuanya. Ya. Tolong teman-teman dipahami. Ayah sudah nyoba semuanya. Dan inilah yang terbaik. Gitu loh. Jadi jangan nanya lagi boleh gak pakai yang gini. Kita udah nyoba semuanya. Dan nggak perlu aku terangin itu. Ya. Paham ya? Paham ya? Sekali lagi. Ayah udah nyoba, mungkin 10, mungkin 20, mungkin 100 teknik, coba. Yang sekarang ayah terangin, inilah yang terbaik yang bisa tembus di atas 98%. Jadi, jangan nanya lagi sama yang lain-lain. Oke? Paham ya? Silakan ditiru. Saya pahami, alhamdulillah sudah banyak yang meniru dan hasilnya sama. Jelek-jeleknya 95%. Paling jelek gitu ya. Tapi ikutin yang barusan ayah terangin.
Yang live tadi siang belum mulai itu masih muter, snappingnya masih muter di YouTube-nya, ya belum selesai. Tadi kepanjangan ranginnya 1 jam lebih, biasanya lama itu, ya uploadnya lama. Oke, sekali lagi untuk mengatasi yang akhir gitu, mengatasi yang rontok, sudah molting, udah kadung, misalkan jarang udah budidaya, tapi udah kadung nih, artinya apa? Itu artinya nggak sehat. Contoh, bulu rontok ataupun bulunya ngangkat tidak halus gara-gara drop di kalsiumnya, drop di mineralnya. Artinya inilah keunikan di makhluk hidup ya. Bukan hanya unggas saja, kambing sama, manusia pun sama, tumbuhan pun sama. Saat kekurangan satu unsur yang dibutuhin, misalkan kalsium nih, maka kekurangan itu akan diambil dari tubuhnya sendiri. Bisa ngambil dari giginya, bisa ngambil dari tulangnya, bisa ngambil dari bulunya, dan bla bla. Kalau manusia, biasanya diambil dari tulang awalnya. Makanya parosono kalau kurang-kurangan terus, osteoporosis lah. Ayam petelur ketika kalsiumnya kurang, sementara dia kan harus memproduksi kalsium tinggi. Untuk apa? Untuk cangkang telur, ya kan? Kurang, dia akan ngambil dari tubuhnya sendiri. Biasanya dia ngambil dari bulunya dulu. Makanya bulunya lama-lama habis hasilnya rontok lah bulunya, molting istilahnya. Oke, paham ya? Jadi apa? Perbaiki komposisi pakannya. Seperti yang ayah terangin tadi. Silakan, insya Allah moltingnya akan cepat pulih. Oke, paham ya? Jadi semua berawal dari apa? Dari ketidakseimbangan nutrisi di pakan. Kurang, maka suatu saat pelan-pelan tapi pasti akan ada penurunan kualiti. Kenapa? Lama-lama ayamnya menjadi tidak sehat karena diambil oleh ayam itu sendiri. Paham ya? Ada lagi nggak pertanyaan? Monggo. Monggo. Seputar petelur loh ini, jangan nanya yang lain-lain. Jadi sekali lagi, kalau ingin sehat, diulang dari awal. Oke? Ya, jadi bagi yang sudah budidaya, tapi sebelumnya nggak pakai pola ayam, silakan dimulai dari nol aja. Lanjutin aja jamnya yang itu. Sehat kan? Oke, sekarang tipnya, triknya. Gimana agar 100% produksinya? Ini caranya. Anggap yang tadi sudah kita kerjakan, ya. Ayam sehatin sudah, ini sudah. Nah, di sini ada manajemen yang harus dipegang dan harus dilaksanakan. Apa manajemennya? Ini. Ayah muter-muter ke dulu ya, tahun 2014, ayah pernah menjadi pembina di ayam petelur di sana ya, dengan teman-teman di sana. Ternyata ketika ayah sidak lah, semacam sidak ya, setiap kandang yang sedang berbudidaya, ternyata faktornya banyak. Salah satunya manajemennya pun tidak dilakukan sama sekali. Ini maksud saya. Bisa Upi. Ini contoh. Anggap misalkan kita punya di kandang itu anggaplah ada 500 ekor. Ayam betul itu. Kita misalkan populasinya ada 500 ekor. Maka awas. Kalau sistemnya baterai, kalau sistem untuk ayam nih, kalau untuk unggas, khusus untuk ayam nih, kan biasa kalau ayam pakai baterai. Kalau bebek kadang ada yang sistem koloni ya, ada yang 10 ekor, ada yang 6 ekor ya. Itu dikasih tanda, misal, kalau sistem baterai, setiap baterai itu ada catatannya. Bikinlah semacam tabel ke bawah. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai tanggal 31. Oke. Misal nih, tanggal 1, baterai ke 1. Jadi setiap baterai ada. Antum bikinlah
Di print aja ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 31 ya. Kecil. 2 cm lah lebarnya. Misalkan. 3 cm terserah jenengan lah. Ya. Nah itu ditempel di baterai tersebut. Ya. Saat misalkan tanggal 1, baterai 1 bertelur, centang. Klik. Baterai 2, centang kalau bertelur. Baterai 3 dan seterusnya. Sampai 500. Baterai 500. Hari kedua, tanggal 2, sama. Tanggal 3, sama. Minimal seminggu pertama, antum lihat catatan tadi. Mana yang bertelur tiap hari, mana yang telurnya cuma 6, mana telurnya 5, mana telurnya 4, dan seterusnya. Oke. Jadi kan kelihatan nanti mana yang bertelur tiap hari atau bertelurnya seminggu itu 6 telurnya atau telurnya 5 akan kelihatan. Lanjut di minggu kedua. Nah, jadi seminggu pertama kan sudah kita treatment. Oke. Dengan rotor, dengan jamu, dengan romansa, dengan air berat. Kalau minggu kedua, awas. Kalau minggu kedua masih tetap, misalkan nih ada nih satu baterai, misalkan anggaplah baterai ke 100. Ternyata baterai ke 100 itu awalnya misalkan 5 seminggu, minggu pertama. Minggu kedua masih tetap 5. Pisahkan, keluarkan. Kenapa? Berarti itu tidak normal ayamnya. Ada kerusakan di organnya. Lebih baik jual, tukar sama yang baru. Bisa dipahami? Jangan memaksakan apa? Jangan memaksakan ayam abnormal di kandang kita, di baterai kita. Kalau 6 dari seminggu, 6 telurnya, insya Allah itu masih normal. Tapi kalau telurnya udah 5 ke bawah, 2 minggu berturut-turut terus seperti itu, berarti ayamnya abnormal. Bisa jadi fenotip, genotipnya yang nggak benar. Bisa dipahami? Ya, kenapa? Disitulah kerugian kita yang sebenarnya. Saat kita paksain dipelihara terus, bung ternyata memang ayah udah bawaan genetiknya nggak bagus, kita udah buang-buang pakan. Kalau cuma 1 ekor, 2 ekor, oke, no problem. Ketika dari 500 ada 100 ekor, bubar jalan, rugi. Ya, paham ya? Muhammad, antum nanti puter lagi dari awal. Ya. Muhammad Fatahillah. Berarti belum dengar dari awal. Bisa dipahami? Itu manajemen di ayam bertelur. Enggak gitu, lu siap-siap bangkrut. Ya. Bisa dipahami? Jadi harus ada catatan setiap baterai. Tanggal 1 dia bertelur enggak, tanggal 2 bertelur apa enggak. Di bawah 5 seminggu, 2 minggu berturut-turut, keluarin ayamnya, ganti baru. Selesai. Kalau enggak, bubar. Kenapa? Bukan ayam enggak sehat, bisa jadi bawaan genetik itu. Ngerti? Kalau enggak, antum bangkrut nanti. Ya. Sampai situ dulu, monggo. Ada yang ditanyain enggak? Ini udah 1 jam 8 menit nih masalahnya. Nanti lama lagi aku shapingnya. Kelamaan. 1 jam itu kalau nyeping bisa 12 jam itu. Kadang-kadang sehari semalam baru bisa tershaping di YouTube. Oke, sampai situ. Ada pertanyaan lagi apa enggak? Monggo, ayo cepetan. Enggak ada. Kalau enggak ada, kita lanjut. Sesi terakhir. Sesi terakhir ini ilmu niteni. Gini. Antum harus perhatiin kualitas telur. Oke. Kalau seandainya telurnya ada bintik-bintik, cangkangnya ini di cangkang, antum ambil. Banyak yang berbintik-bintik berarti kalsiumnya terlalu tinggi, turunin. Ulangi. Kalau telurnya misalkan ada nggak halus, nggak halus, ada bintik-bintik. Kalau dipegang tuh kasar, bahkan sampai kelihatan titik-titik ya, bintik-bintik. Berarti kandungan kalsium yang diberikan di pakan terlalu tinggi. Tadinya kan 4%, kurangi jadi 3%, gitu aja. Nanti substitusikan aja lah kemana gitu kan. Mau ke konsentrat boleh, mau ke jagung boleh. Paham? Ya. Selain sebaliknya, kalau warna telurnya, cangkangnya pucat, apalagi sampai tipis, berarti kalsiumnya kurang. Tambahin. Itu relatif. Jadi jenengan sendiri yang niten itu. Ya.
Jangan enjoy aja. Perhatiin itu. Karena kalau dibiarkan seterusnya mengganggu juga nanti ke produksi. Bisa dipahami? Oke. Jadi lihat nanti di kualitas telur. Lanjutin. Hal yang terakhir, yang ketiga, pecahin telurnya. Lihat warna kuning telurnya. Kalau warna kuning telurnya pucat, berarti apa? Asam amino terutama lisin dan metioninnya kurang. Artinya apa? Tambahin romansa reponya. Kalau tadi kan ayah sarankan 1 liter untuk 50 kilo, maka tambahinlah jadi 1,5 liter. Oke. Karena di romansa repo kan sebetulnya isinya kan itu asam amino ya. Berarti lisin metionin kurang itu. Kalau warna kuning telurnya agak pucat, agak oranye. Jadi jangan 1 liter lagi, tambahin 1,5 liter. Masih kurang lagi, ya wis jadi 2 liter gitu aja. Ikutin aja, ikutin nggak ada. Ini hasilnya imuniteni, ya. Dari apa? Lihat dari telurnya. Paham? Ya wis, itu aja. Ini udah kelebihan, nanti terlalu lama aku nanti nyimpennya. Ya, ayam kampung bisa betul tanpa jantan. Orang ini ayam petelur nggak pakai jantan kabeh kok. Udah, itu aja dulu ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang. Silakan diputar ulang dari awal. Kalau perlu sampai 3 kali biar benar-benar ngerti. Cobain, insya Allah ya hasilnya akan luar biasa. Ketika semuanya sudah ideal, apalagi kematangannya sudah kematangan di indung telurnya udah betul-betul luar biasa, udah matang. Itu bisa 12 jam. Oke. Kalau sudah bisa matang 12 jam, maka ayam bisa bertelur 2 sehari. Tapi ikuti dari awal, jangan separ nggak akan bisa. Oke, gitu aja dulu. Mohon maaf lagi. Oke, ini udah 1 jam 12 menit kita live. Silakan dicoba. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika sudah bisa, tolong ajarkan yang lain. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.